Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang kakek warga desa Tanjung Mulia, Sumedang ditemukan tewas setelah rumahnya terbakar. Cemari air Sungai Cipinang, warga desa Sukasari Rumpin, Kabupaten Bogor, geruduk dan tutup penambangan batu pasir. Harga beras masih mahal, antrean warga penerima bansos beras Rabu pagi meluber di depan kantor pos Cimahi hingga ke jalan. Kita ke informasi pertama, 2 rumah di Dusun Babakan Pendei, Desa Mekarjaya, Sumedang rusak setelah diterjang angin puting beliung Selasa lalu. 1 rumah ambruk dindingnya dan menimpa atap rumah di sebelahnya hingga hancur. 2 rumah milik Engkus dan Engko di Dusun Babakan Pendei, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang ini rusak setelah diterjang angin kencang Selasa lalu. Tertiup angin kencang, dinding 1 rumah ambruk, menimpa atap rumah di sebelahnya, merusak atap di bagian dapur dan kamar mandi. Puing atap yang ambruk pun merusak sejumlah perabotan yang ada di dapur. Menurut warga, angin kencang melanda kawasan tersebut selama sekira 2 menit. Tak lama kemudian terdengar teriakan minta tolong dari salah satu warga. Setelah dilihat, rumah milik Engkus dan Engko sudah dalam kondisi rusak. Pas datang Ibu Yoyo itu teriak, tolong, tolong katanya. Itu dapurnya Ibu Titi runtuh. Ya. Kemudian kami datang ke sini untuk menolong gitu, melihat lokasi. Kes punya Pak Engko. Jadi temboknya punya Pak Kusnadi menimpa asbesnya dapur Ibu Titi. BPBD Sumedang mencatat 2 rumah rusak sedang akibat terjangan angin puting beliung di wilayah Desa Mekarjaya tersebut. Beruntung para pemilik rumah selamat karena saat kejadian sedang berada di ruangan lain. Kerusakan rumah di sini lumayan berat atau kami sebutkan sedang karena tembok di sini mungkin sudah lama. Jadi ada angin kencang pun masih bisa roboh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun pemilik rumah mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemilik rumah pun berharap adanya bantuan dari pemerintah Kecamatan Sumedang Utara ataupun Kabupaten Sumedang untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kebakaran lahan kering di Subang merembet hingga menghanguskan 5 kandang ternak sapi dan kambing milik warga. Akibatnya 6 ekor kambing hangus terpanggang lantaran tak bisa diselamatkan. Api melahap 5 kandang ternak sapi dan kambing yang berada di Dusun Pangkalan, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cijambe, Subang, Selasa sore pukul 16.00. Menurut warga, api awalnya terlihat dari lahan kering di dekat kebun bambu yang kemudian terus menjalar akibat tertiup angin. Api akhirnya mulai membakar 5 kandang sapi dan kambing milik Aipudin, seorang warga yang saat kejadian sedang pergi menggembalakan sapi. Sebagian ternak sapi dan kambing berhasil dievakuasi warga sambil berusaha memadamkan api. Namun, akibat api yang terlalu besar, 6 ekor kambing tak bisa terselamatkan dan hangus terbakar. Berhubungan ada kambing yang masih di dalam, kita coba keluarin. Tapi tidak keburu karena api anginnya ke sebelah barat. Kita tidak kuat menghadap asap. Akhirnya kita ke warga, minta bantuan warga, kita antisipasi yang pinggir-pinggir supaya api tidak merambat ke pemukiman. Dalam waktu setengah jam, 5 kandang udah habis. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan dari Damkar, BPBD, unsur TNI dan Polri dibantu warga datang dan langsung berjibaku memadamkan api. Pemilik kandang merugi hingga puluhan juta rupiah
akibat matinya 6 ekor kambing dan hangusnya kandang. Sementara penyebab pasti kebakaran lahan yang merembet ke kandang ternak masih dalam penyelidikan petugas. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang kakek 78 tahun tewas dalam kebakaran sebuah rumah di permukiman padat penduduk Desa Tanjung Mulia, Sumedang, Rabu dini hari. Kebakaran membuat tetangga korban panik karena api terus membesar. Tolong untuk pemadam. Panik saat rumah Saca warga Dusun Janggot, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Kerta, Sumedang terbakar. Api membesar hingga menghanguskan seluruh bagian rumah. Kebakaran pada Rabu dini hari ini sontak membuat tetangganya terbangun dan mencari pertolongan sebab sang pemilik rumah terjebak di dalam rumah. Petugas yang membawa 2 mobil damkar kesulitan memadamkan api karena tiupan angin cukup kencang kala itu. Setelah 2 jam berlangsung, akhirnya api padam. Namun, Saca, kakek 78 tahun ditemukan tewas di kamar mandi. Pihak keluarga tak bisa berbuat banyak dan menerima peristiwa ini. Kondisi Saca memang sudah sulit bergerak dan memilih tinggal seorang diri di rumah. Tua juga, udah susah untuk jalan. Akhirnya jam 3 diketemukan di puing-puing kebakaran itu. Di puing-puing di ruang dapur. Memang korban sendiri di rumah? Ya, sendiri. Dia posisi sendiri di rumah, anaknya di depannya. Karena masih bisa jalan, mau dirawat di rumahnya dia nggak mau di rumahnya aja gitu. Posisi sendiri dia di rumahnya. Kalau kemungkinan terjadi apa nih Pak? Karena apa Pak kebakarannya Pak? Itu masih belum kedeteksi tahu dari mana sumber apinya. Awalnya saya juga belum bisa ngebaca dari mana gitu, belum bisa kira-kira dari mana gitu. Dan kami dari pihak keluarga tidak menyetujui untuk diotopsi karena udah persetujuan keluarga juga, anaknya juga udah. Akhirnya mau dimakamkan aja langsung hari ini gitu. Selain menewaskan Saca dan membakar rumah, kebakaran juga menghanguskan 2 unit motor dan 3 ton gabah kering. Tanpa proses otopsi, jenazah Saca dimakamkan di TPU Janggot. Sementara untuk penyebab kebakaran masih diselidiki pihak berwajib. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kita ke informasi lain, krisis air yang melanda akibat dampak kemarau panjang terus meluas hingga ke perkotaan. Di Kota Cimahi, ratusan warga yang mengalami krisis air antre menunggu bantuan air datang. Rabu pagi, mobil tangki air BPBD Kota Cimahi yang berisi 5.000 liter langsung diserbu warga yang sudah menunggu lama. Warga di sekitar Jalan Contong, Kecamatan Cimahi Tengah ini sudah sekitar 3 bulan menantikan bantuan air bersih seperti ini dari pemerintah. Warga yang datang pun antre dengan membawa ember plastik, bekas galon air mineral, dan wadah lainnya untuk bisa menampung air yang akan dipergunakan memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan. Krisis air akibat kemarau panjang melanda 3 kecamatan di Kota Cimahi. Bahkan di lokasi ini, sejumlah pemilik usaha warung pun ikut terimbas karena tak ada sumber air sehingga harus ikut antre. Sudah hampir 3 bulan lamanya, sumber air mengering dan distribusi air dari perusahaan daerah air minum Perumda Tirta Raharja tidak lagi mengalir. Yang memberatkan, meski tak mengalir, pelanggan tetap harus membayar biaya bulanan. Iya, sumur sudah mengering Pak, sumur sudah mengering. Tapi kalau untuk PDAM kan itu biasanya berlangganan Bu ya? Iya, betul. Kalau masyarakat masih bayar untuk biaya langganannya nggak? Tetap bayar. Tetap bayar juga, malah ada yang informasi ketika malah meteran gajah malah bayarnya lebih mahal. Kayak gitu. Baru kemarin diajukan udah berapa hari ya? Mungkin 3 hari mungkin, alhamdulillah sudah keluar. Ini membantu banget, kalau bisa sih rutin ya. Pemerintah Kota Cimahi saat ini sudah menetapkan status siaga darurat bencana alam kekeringan yang berlaku hingga 27 Oktober mendatang. Karena kekeringan tak hanya berdampak pada sumber air bersih warga, tetapi juga berdampak pada lahan pertanian yang mengakibatkan gagal panen. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi.
Kemarau panjang juga berdampak pada surutnya air di kolam ikan milik warga Raja Pola Tasikmalaya. Akibatnya banyak ikan yang mati. Agar tidak mubazir, sebagian pemilik kolam membagikan ikan yang mati kepada warga sekitar. Kemarau panjang tidak hanya membuat warga Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya kesulitan air bersih. Balong alias kolam ikan warga pun ikut mengering. Puluhan kolam ikan warga di Desa Sukaraja kering, tidak ada airnya, bahkan tanah di dasar kolam retak-retak. Akibatnya ikan dalam kolam milik warga pun mati. Daripada ikan dalam kolam mati begitu saja, sebagian pemilik kolam ikan terpaksa memanen ikannya, meskipun hanya sisa dari ikan yang sudah mati. Ikan yang mereka tangkap kemudian dibagi rata kepada warga, agar warga sekitar bisa menikmati ikan di saat musim kering. Ikan, Kang? Ini kekeringan karena banyak yang mati. Kira-kira ada berapa kilo, Kang, yang mati? Nah, kira-kira 20 kiloan. Yang mati? Ya. Udah berapa bulan, Kang, kekeringan di sini? Nah, kira-kira 2 bulan lah. 2 bulan. Warga pun merasa senang mendapatkan pembagian ikan cuma-cuma. Para pemilik balong pun berharap hujan segera turun dan kolam ikan mereka kembali dipenuhi air. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.